Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak. Matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna buat yang lain, bermanfaat buat yang lain, silahkan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain, ya. Share saja via Facebook, Twitter, atau Instagram teman-teman. Oke, baik. Kalau teman-teman yang masih baru masuk di channel Etetek, silahkan lihat video langkah belajar dari awal ini. Di sini saya sudah listkan video-video yang bisa teman-teman pelajari mulai dari awal. Silahkan ikuti saja stepnya dari list video yang saya coba paparkan di video ini. Ikuti langkah belajarnya dari awal, ya. Oke, kali ini seperti di video pertama, video kemarin tentang jurus cuan arah hunter. Hari ini saya akan coba bedah jurus cuan arah hunter tapi versi lain. Jadi saya bikin versi 2-nya, ya. Seperti apa nanti kita lihat. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman mau pakai taktik ini, saya sarankan teman-teman untuk belajar analisis technical, analisis chart dengan Yahoo Finance di video ini, technical analysis saham dengan Yahoo Finance ini. Terus teman-teman belajar analisis bid sama overnya untuk coba tahu karakter saham akan bergerak naik atau turun di video ini. Lengkapi juga dengan trik cepat tahu saham akan bergerak di video ini, dan juga tanda-tanda saham akan bergerak naik atau turun di video ini. 3 ini sebenarnya kompilasi dari taktik belajar bid dan over dari pergerakan harga saham, ya. Terus saya tetap saja akan meminta teman-teman untuk milih saham yang bagus saja meskipun buat trading. Untuk itu teman-teman perlu untuk paham cara analisis fundamental pakai RTI. Nanti lihat video ini, ya. Oke, kita akan mulai taktik untuk taktik arah hunter versi kedua. Catatan pertama, nanti teman-teman kalau di RTI sih teman-teman lihat di bagian movers. Di sini kan di gainers ini ada saham-saham yang bergerak naik, ya, tapi bukan yang arah. Kalau ini kita cari yang arah, misalkan MSCI ini kan arah. Tapi kalau di RTI ini agak nggak komplit, jadi nanti teman-teman ceknya di aplikasi sekuritas teman-teman, ya. Sebentar, aplikasi sekuritasnya apa ya? Yes, nanti seperti yang saya jelaskan di video jurus cuan arah hunter yang pertama, di situ nanti teman-teman lihat, ya. Setelah tahu saham-saham arahnya, teman-teman bikin watchlist khusus saham-saham yang arah. Jadi cara bikin watchlistnya, teman-teman klik di bagian plus ini, tanda plus, terus create new watchlist ini. Nah, kita kasih nama aja misalkan saham arah, oke, save. Terus tadi kan MSCN masuk, kemarin tuh ada yang saham arah SRAJ, ya, misalnya kita tambah SRAJ. Seperti itu. Jadi ini kan SRAJ kemarin juga arah, terus MSCN juga arah. Nah, kita akan coba cek MSCN. Sebenarnya kenapa baru disuruh untuk bikin watchlist khusus untuk saham-saham arah ini? Nah, jadi ceritanya seperti ini.
Ceritanya seperti ini. Saya akan coba edit ya. Oke. Jadi sebetulnya saham ARA itu saham yang bergerak arah sebetulnya salah satu indikasi bahwa sedang terjadi akumulasi kuat. Ini contohnya di sini, volume pembeliannya besar. Jadi intinya sedang terjadi akumulasi kuat. Jadi salah satu indikasi bahwa suatu saham sedang diakumulasi besar-besaran biasanya terjadi pada saat saham bergerak arah umumnya. Nah, itu berarti menyatakan bahwa sedang ada akumulasi kuat pada suatu saham, ya kan? Terus kalau sampai saham yang sudah bergerak arah terus dia koreksi ke bawah, maka siapapun yang awalnya membuat saham bergerak arah pasti akan membuat harga kembali naik di atas harga rata-rata dia, ya kan? Yang awalnya dia membuat sahamnya menjadi arah. Akhirnya kayak MSCI kemarin, pada hari kemarin MSCI bergerak arah kembali. Dia bergerak naik kembali kemarin, ya kan? MSCI kembali naik. Makanya di sini ada dua alasan khusus. Alasan pertama, saham ARA adalah indikasi bahwa sedang ada terjadi akumulasi kuat. Itu menjadi patokan bahwa berarti ada bandar yang sedang mengumpulkan di suatu harga. Nah, harga rata-rata itulah sebetulnya harga dasar yang bisa teman-teman pakai untuk menentukan teman-teman aman masuk atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapapun yang membuat arah sebelumnya, membuat saham bergerak arah sebelumnya, pasti akan menaikkan kembali sahamnya kalau saham dibikin turun atau sampai ARB. Karena dia juga, bandar juga tidak mau untuk rugi kan, dia pasti akan membuat kembali sahamnya bergerak naik. Kadang itu kayak kasus di kasus di MSCI itu, di sini tuh saham bergerak turun. Ini saham bergerak turun, ya kan? Tapi teman-teman lihat di sini tidak ada volume penjualan atau garis merah yang sebetulnya levelnya tinggi. Tidak ada volume penjualan yang levelnya tinggi di garis volumenya. Garis merahnya nggak ada yang tinggi. Ini sebetulnya maunya apa bandar yang ada di MSCI? Sebetulnya pada kasus seperti ini kadang bandar cuma pengen mengambil saham-saham yang dipasang cut loss sama trader-trader retail dan membuat trader retail menjadi goncang, akhirnya menjual sahamnya. Kasusnya seperti itu. Pada akhirnya setelah mereka merasa cukup membuat turun dan retail sebagian sudah pada lempar, ya dia tarik kembali ke atas. Itu makanya saya meminta teman-teman untuk mengumpulkan saham-saham yang bergerak arah pada satu watchlist. Kumpulkan sahamnya, cek pergerakannya. Misalkan kayak SRAJ kemarin. SRAJ kemarin 1 minggu kemarin juga saya cek SRAJ. Coba cek SRAJ. SRAJ.jk. Saya coba cek SRAJ. Nah, teman-teman lihat, SRAJ sudah arah sebelumnya, terus dia dibikin turun. Setelah dibikin turun, dia dibikin arah lagi. Intinya saat terjadi auto reject atas atau harga saham bergerak sampai menyentuh level tertingginya, pada saat itu sebenarnya indikasi bahwa sedang ada akumulasi kuat. Dan siapapun yang mengakumulasi sebelumnya itu pasti akan membawa sahamnya kembali naik kalau sampai dia ditarik turun setelahnya, ya kan? Secara logika akan seperti itu. Jadi prinsip dari
jurus cuan hunter yang kedua ini justru kita kumpulkan saham-saham yang bergerak arah pada satu watchlist. Terus teman-teman belajar untuk mengamati pergerakan bid dan offer. Misalkan yang biar enak lah kita pakai bridge di sini. Teman-teman belajar untuk mengamati pergerakan bid sama offernya. Biasanya kalau saham akan bergerak naik, bidnya biasanya membesar dan offernya biasanya lebih kecil dari, saya coba screenshot ya. Maaf, saya screenshot dulu. Wah, nggak jadi bro. Nah, saya screenshot dulu. Mati ya. Sebentar. Kok screenshotnya nggak jalan bos? Sebentar. Tadi mana screenshotnya? Di-share. Saya screenshot dulu tadi. Mana screenshotnya tadi? Oke, ini screenshotnya. Biasanya seperti ini. Edit. Biasanya kalau volume saham akan bergerak naik, volume yang ada di sini paling minim biasanya 2 kali dari di sini. Kalau volume di bid sampai 2 kali dari volume yang ada di offer, biasanya harga akan bergerak naik biasanya, ya kan. Tapi kadang juga ada bid palsu. Jadi bidnya gendut tapi aslinya saham mau turun. Cara mengantisipasinya gimana? Nah, teman-teman lihat di bagian sini, di area sini. Atau lihat dari pergerakan harganya. Kalau misalkan di sini itu ternyata lotnya itu dimakan, di sini itu lotnya dimakan dengan volume besar-besar. Padahal di sini tebal tapi tetap dijual terus, ya berarti ada yang mau menggerakkan saham ke bawah. Ya kan, ada yang mau untuk menurunkan harga sahamnya, walaupun sebetulnya pasar sudah menginginkan harga sahamnya untuk naik. Jadi kita tahu mulai pasar merespon akan berbalik arah dari volume yang ada di bidnya, biasanya 2 kali dari volume yang ada di offernya atau di aksnya. Ya, belajar untuk mengidentifikasi itu, untuk melihat kapan kita masuk setelah saham arah tersebut koreksi. Jadi kayak SRAJ ini kan setelah dia arah terus dia koreksi berapa hari, 1, 2, 3 hari, terus dia naik arah lagi. Pada saat dia mau naik arah lagi akan ada pertarungan di bid dan offer seperti yang ada di sini. Bidnya seberapa besar, offernya seberapa besar, dan itu akan jadi indikasi teman-teman untuk mulai masuk membeli sahamnya pada saat volume yang ada di bid sudah mulai membesar sampai 2 kali lipat dan kecenderungan harganya mengarah ke kanan, atau kecenderungan si bandar menggerakkan sahamnya naik. Pada saat seperti itu, taunya bandar menggerakkan sahamnya naik, ya biasanya yang ada di sini biasanya itu biasanya volumenya gendut-gendut besar-besar, itu menunjukkan bahwa si bandar memang mau menggerakkan sahamnya naik. Pada saat itu kita ikut bonceng bandar membeli sahamnya, dan kita ikut bandar untuk mendulang cuan di saham-saham yang sudah bergerak arah. Jadi ini trik arah hunter versi kedua. Jadi kuncinya kumpulkan saham-saham yang bergerak arah, terus cek pergerakannya. Apalagi kalau dia koreksi, tunggu sampai koreksinya sudah maksimal, pasar sudah meminta dia untuk balik arah, kita ikut arus balik arahnya. Ya, itu caranya. Jadi silakan nanti kumpulkan saham-saham yang bergerak arah pada satu watchlist,
dan jadikan itu watchlist pantauan teman-teman untuk bisa ikut mendulang cuan pada saham-saham yang sudah bergerak arah. Karena arah itu berarti sudah terjadi akumulasi kuat pada suatu harga. Kalau sudah ada terjadi akumulasi kuat di suatu harga, maka akan ada balik arah kalau sampai dia ditekan ke bawah. Ya wis, itu saja infonya. Silakan nanti teman-teman coba. Saya agak susah juga menjelaskannya, intinya seperti itu. Tapi itu tadi, trading itu banyak rambu-rambunya, jadi tetap patuhi rambu-rambu tradingnya. Jangan sampai punya penyakit trader yang seperti yang sudah saya jelaskan. Kita tetap cermat juga, tetap berhati-hati. Pakai dana jangan terlalu besar-besar, apalagi kalau sahamnya bukan saham bagus. Jadi akan meminimalisir resiko teman-teman dalam trading saham. Jadi teman-teman tidak dibanting dan rugi terlalu banyak meskipun teman-teman ikut dalam trading saham ini. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.